Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kakak. Hari ini kita akan belajar mengenai larutan penyangga, di mana kita akan membahas mengenai komponen, sifat, dan perhitungan pH dari larutan penyangga itu tersendiri. Kemudian, tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu menjelaskan, meningkatkan kreativitas, dan memahami konsep dengan 3 indikator. Yang pertama, menjelaskan pengertian larutan penyangga, kemudian menjelaskan komponen dan sifat larutan penyangga, kemudian menentukan perhitungan pH dari larutan penyangga. Adapun sebelum kita memasuki materi utama, yang harus kita sadari bahwasanya larutan penyangga sudah ada di sekitar kita, termasuk pada minuman bersoda. Kenapa? Contohnya pada saat kita minum minuman yang bersoda yang sifatnya asam, tubuh kita tidak mengalami pH yang terlalu signifikan, atau bahkan pH di dalam lambung kita tidak berubah. Nah, kenapa? Karena di dalam minuman bersoda yang bersifat asam itu sendiri sudah ada sistem penyangga bikarbonat, sehingga jika kita minum yang terlalu banyak maka pH di dalam lambung kita tidak berubah. Kemudian dari hal itu kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya larutan penyangga itu adalah larutan yang mampu mempertahankan kenaikan dan penurunan pH, kemudian tentunya memiliki komponen asam dan komponen basa. Kemudian komponen asam itu berguna dalam mempertahankan kenaikan pH, kemudian komponen basa berguna dalam mempertahankan penurunan pH. Adapun sifat-sifat dari larutan penyangga itu sendiri, yaitu penambahan sedikit asam atau basa dapat mengubah sedikit pH, sehingga pH bisa dianggap tetap. Kemudian jika dilakukan sedikit pengenceran, maka pH larutan tidak berubah karena H+ dan OH- tidak diperhitungkan. Kalau misalkan banyak, maka H+ dan OH- bisa diperhitungkan sehingga pH bisa berubah signifikan. Kemudian, semakin banyak komponen, maka semakin mampu mempertahankan pH. Artinya, semakin banyak komponen dalam sistem penyangga, maka asam dan basa yang bisa ditahan sehingga pH-nya tidak berubah itu akan semakin banyak. Kemudian, kita masuk ke komponen dari larutan penyangga itu sendiri. Larutan yang pertama kita akan membahas larutan penyangga asam. Tentunya dari kata asam kita bisa menyimpulkan bahwa pH di sini kurang dari 7. pH kurang dari 7 menunjukkan larutan penyangga bersifat asam. Lalu komponennya ada apa? Komponen yang pertama yaitu asam lemah dan basa konjugasinya. Nah, di sini asam lemah contohnya yaitu CH3COOH atau dalam bahasa biasanya itu asam asetat. Kemudian basa konjugasinya yaitu CH3COO- yang berasal dari garamnya yaitu CH3COONA. Kemudian, komponen yang kedua yaitu asam lemah berlebih dan basa kuat. Tentunya asam lemah berlebih di sini kita ambil contoh yang sama yaitu asam asetat atau CH3COOH yang direaksikan dengan basa kuat yaitu KOH. Nah, di sini posisi CH3COOH harus berlebih jika kita reaksikan dengan basa kuat pada komponen yang kedua. Kemudian kita masuk ke larutan penyangga yang kedua yaitu larutan penyangga basa. Nah, larutan penyangga basa tentunya karena bersifat basa maka pH-nya lebih dari 7. Komponennya yaitu ada yang pertama yaitu basa lemah dengan asam konjugasinya. Basa lemah di sini contohnya misalkan aluminium hidroksida atau AlOH3. Kemudian apa asam konjugasinya? Asam konjugasinya yaitu Al3+. Nah, Al3+ berasal dari garamnya yaitu AlCl3 atau aluminium klorida. Kemudian komponen yang kedua sama seperti asam tadi yaitu basa lemah berlebih, yang lemahnya harus berlebih kemudian direaksikan dengan yang kuat yaitu di sini asam kuat. Contohnya kita ambil yaitu adalah amonium hidroksida atau NH4OH dengan asam nitrat. Nah, asam nitrat di sini sifatnya asam kuat, maka yang lemahnya harus berlebih. Nah, di sini yang berlebih yaitu amonium hidroksida atau NH4OH. Maka terbentuklah larutan penyangga. Lalu, lanjut dari kesimpulan tersebut kita bisa mengambil komponen A dan komponen B, yaitu komponen A komponen asam, komponen B komponen basa. Nah, kemudian jika komponen A dan komponen B ini direaksikan ataupun dicampurkan, maka bisa membentuk sebuah larutan penyangga. Di sini jika komponen A-nya bersifat asam kuat dan komponen B basa lemah berlebih, maka akan membentuk larutan penyangga. Kemudian jika asam lemahnya yang berlebih kemudian direaksikan dengan basa kuat, maka juga akan membentuk larutan penyangga.
Kemudian, jika komponen A merupakan asam lemah dan komponen B basa konjugasinya, maka akan membentuk larutan penyangga. Kemudian, jika komponen A-nya asam konjugasinya, kemudian komponen B basa lemah, maka akan membentuk larutan penyangga. Lanjut kita ke materi selanjutnya, yaitu pH larutan penyangga asam. Nah, di sini kita mengambil pH larutan penyangga asam yang pertama. Tentunya karena di sini sifatnya asam, maka rumus yang disajikan adalah rumus H+ yang mengukur konsentrasi keasaman di dalam sebuah larutan. Kemudian di sini adalah konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali mol asam lemah dibagi mol basa konjugasinya. Nah, di sini berarti di dalam sebuah sistem penyangga harus ada asam lemah. Nah, contohnya kita ambil adalah asam asetat. Asam asetat dengan basa konjugasinya yaitu CH3COO-. Nah, ini bisa berasal dari garamnya, bisa dari kemudian CH3COONA, kemudian bisa dari CH3COOK. Nah, itu bisa bermacam-macam. Kemudian jika kita masukkan ke dalam rumus H+, maka H+ sama dengan Ka dikali mol CH3COOH dibagi mol CH3COO-. Di sini yang bertindak sebagai asam tentunya adalah CH3COOH, asam lemah. Kemudian sebagai basa konjugasinya adalah CH3COO-. Lanjut kita ke perhitungan. Di sini ada soal misalkan jika larutan penyangga dibuat dari 50 ml CaOOH 0,1 molar atau asam format 0,1 molar, kemudian direaksikan dengan 20 ml KOH 0,1 molar, maka pH larutan penyangga adalah. Nah, di sini kita ambil berarti larutan penyangga ini dibentuk oleh komponen yang kedua, komponen yang berasal dari asam lemah. Di sini adalah asam lemah. Kemudian direaksikan dengan basa kuat KOH. Nah, berarti posisi asam lemah di sini harus berlebih. Kemudian basa kuatnya harus lebih sedikit daripada asam lemah. Nah, kita hitung berdasarkan nilai molnya. Mol CaOOH atau asam format dengan rumus yang biasa kita gunakan yaitu molar dikali volume. 0,1 molar dikali 50 ml. Maka kita dapat adalah 5 mmol. Kemudian mol KOH atau kalium hidroksida M kali V, kemudian 0,1 dikali 20 sama dengan 2 mmol. Dilihat dari nilai berikut, bahwasanya tentunya yang lebih banyak adalah mol asam format. Nah, berarti di sini merupakan sistem penyangga. Lalu langkah selanjutnya yaitu kita buat reaksinya. Reaksinya di sini antara asam format dengan kalium hidroksida. Nah, di sini mula-mulanya adalah 5 mmol, kemudian kalium hidroksidanya ada 2 mmol. Maka jika 5 di sini yang bertindak sebagai reaktan membatas, tentunya pasti yang lebih sedikit. Yang lebih sedikit adalah kalium hidroksida, maka reaksi pembatasnya adalah kalium hidroksida. Maka kalium hidroksida akan habis bereaksi. 2 dikurang 2 habis, kemudian 5 dikurang 2 sama dengan 3. Kemudian di sini mula-mulanya garamnya tidak ada, kemudian setelah bereaksi akan membentuk 2 mmol. Di sini kenapa sama dengan 2? Karena koefisiennya semuanya sama dengan 1. Maka di sini didapat mol garam sama dengan 2 mmol, kemudian mol asam lemah pada keadaan timbang adalah 3 mmol. Lalu karena tadi rumus kita H+, maka kita akan masukkan ke dalam rumus H+ sama dengan Ka dikali mol asam lemah dibagi mol basa konjugasi. Nah, di sini Ka nilainya adalah 10 minus 5. Di sini merupakan ketetapan. Kalau misalkan di soal tidak ada, berarti nilainya 10 minus 5. Atau bisa dicari di sumber di internet. Kemudian mol asam lemah di sini sama dengan 3. Kemudian mol basa konjugasi yang berasal dari garam di sini, intinya di posisi sini sama dengan 2 mmol. Kemudian dikalkulasikan 3 dibagi 2 sama dengan 1,5. Kemudian 10 minus 5 nya turun. Kemudian berarti konsentrasi H+ sama dengan 1,5 dikali 10 minus 5. Maka pH dengan rumus asam biasa, pH sama dengan min log H+. Maka pH sama dengan min log 1,5 dikali 10 pangkat minus 5. Maka pH sama dengan 5 min log 1,5. Kita lanjut ke berikutnya yaitu pH larutan penyangga basa. pH larutan penyangga basa tentunya karena di sini bersifat basa, maka konsentrasi yang diukur adalah konsentrasi OH-. Rumus di sini yang kita gunakan yaitu Kb dikali mol asam lemah dibagi mol basa konjugasinya. Nah, di sini jika larutan penyangga basa, maka di dalam sebuah sistem larutan penyangga pasti ada mengandung basa lemah. Nah, basa lemah di sini yaitu contohnya adalah amonium hidroksida. Bisa kalau di soal misalkan aluminium hidroksida bisa juga. Tapi di sini adalah amonium hidroksida. Maka asam konjugasinya adalah NH4+.
NH4+ di sini bisa berasal dari garamnya, bisa NH4Cl, kemudian NH4I, nah, dan lain-lain. Kemudian jika kita masukkan ke dalam rumus, maka rumus basanya adalah konsentrasi OH- sama dengan Kb dikali mol NH4OH dibagi mol NH4+. Maka di sini sebagai basa lemah yaitu NH4OH atau amonium hidroksida, kemudian asam konjugasinya yaitu NH4+. Jika kita masuk ke contoh soal, di sini soalnya yaitu jika larutan penyangga dibuat dari 50 ml NH4OH 0,1 molar dan 20 ml HCl 0,1 molar, maka pH larutan penyangga adalah. Nah, di sini kasusnya sama dengan yang sebelumnya, yaitu soal pada larutan penyangga asam. Di sini kita lihat bahwasanya yang lemah yaitu amonium hidroksida, kemudian yang kuat adalah asam klorida. Nah, berarti yang lemah di sini harus berlebih. Nah, kita cek. Yang lemah adalah amonium hidroksida, maka mol NH4OH dengan rumus yang sama, molar dikali volume sama dengan 0,1 molar dikali 50 ml sama dengan 5 mmol, kemudian HCl-nya jika kalkulasikan kemudian 2 mmol, maka yang lebih banyak pasti adalah yang basa lemah. Maka jika basa lemahnya lebih banyak daripada asam kuatnya, maka di sini sifat penyangga yaitu larutan penyangga basa. Kemudian sama dengan yang sebelumnya, kita tuliskan reaksinya. Reaksi antara amonium hidroksida dengan asam klorida akan menghasilkan amonium klorida dengan H2O. Nah, maka mula-mula tadi kita sudah hitung 5, kemudian mula-mulanya 2, kemudian di sini sebelum bereaksi pasti tidak ada. Kemudian setelah bereaksi, ingat yang kuat selalu habis bereaksi. Maka HCl akan habis, 2 dikurang 2 habis, kemudian 5 dikurang 2, kenapa dikurang 2? Karena koefisiennya sama 1. Nah, makanya di sini yang bereaksi sama dengan 2, 5 dikurang 2 sama dengan 3. Kemudian 2 tinggal diturunkan ke keadaan seimbang, maka kita dapat mol amonium hidroksida pada keadaan seimbang 3 mmol, kemudian NH4Cl dalam keadaan seimbang 2 mmol. Maka rumus yang kita dapat adalah OH- sama dengan Kb dikali mol NH4OH per mol NH4+. Nah, jika Kb tidak ada dalam soal, bisa dicari di internet, kemudian kita masukkan nilai Kb-nya. Kb-nya 10 pangkat minus 5, kemudian sama molnya 3/2. Kemudian kita dapat 3/2 sama dengan 1,5 kali 10 minus 5 molar. Kemudian kita dapat POH. POH sama dengan rumus pH. Kalau pH tadi min log H+, kalau POH min log OH-. Maka POH sama dengan min log 1,5 dikali 10 minus 5. 10 pangkat minus 5. Maka POH sama dengan 5. Di sini karena pangkatnya 5, maka di sini pangkatnya 5, tinggal 1,5-nya diminlogkan, maka 5 minlog 1,5. Maka pH, rumus pH sama yang didapat dari POH adalah 14 dikurang POH. Nah, di sini karena 14 dikurang POH, maka 14 dikurang 5 minlog 1,5. Nah, di sini selalu pH sama dengan 14 dikurang POH dalam semua kasus soal. Kemudian pH sama dengan 9 plus log 1,5. 9 dapat dari mana? Dapat dari 14 kurang 5. Kemudian plus log 1,5 didapat dari minus dikali minus sama dengan plus. Kemudian ada log 1,5. Maka di sini pH-nya sama dengan 9 plus log 1,5. Itu saja materi kita pada hari ini. Terima kasih telah memperhatikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.